Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyuningsih. Dalam video ini, saya akan membahas permasalahan penggunaan bahasa Indonesia oleh generasi Z atau Gen Z di media sosial. Bagaimana dampaknya bagi kemampuan berbahasa Gen Z, serta pentingnya kesadaran dalam menggunakan bahasa Indonesia agar tetap relevan, sopan, dan mampu menjaga identitas bangsa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Ikrar tersebut menegaskan peran penting bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, dan latar belakang masyarakat Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi utama oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik itu secara lisan maupun tulisan. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat dapat menyampaikan gagasan, perasaan, pendapat, serta berbagai informasi dalam berbagai bidang kehidupan. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai simbol identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai daerah dengan latar belakang bahasa daerah yang berbeda dapat saling memahami satu sama lain. Bahasa Indonesia juga berkembang seiring dengan dinamika sosial dan teknologi. Di era modern, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan dalam komunikasi langsung, tetapi juga dalam komunikasi tidak langsung, melalui media cetak, televisi, radio, maupun platform digital seperti media sosial. Peran ini menjadikan bahasa Indonesia tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat adaptasi budaya dan ekspresi diri yang memungkinkan generasi muda mengekspresikan kreativitas dan identitas mereka sambil tetap terhubung dengan nilai-nilai kebangsaan. Di era perkembangan teknologi saat ini, komunikasi tidak langsung justru semakin dominan dalam kehidupan generasi Z atau Gen Z. Salah satu bentuk komunikasi tidak langsung yang paling banyak digunakan oleh Gen Z adalah media sosial. Di zaman sekarang, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga telah menjadi ruang utama dalam berkomunikasi, membangun opini, dan membentuk identitas diri. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial oleh Gen Z menjadi fenomena penting untuk diperhatikan. Seiring dengan semakin intensifnya penggunaan media sosial, cara berbahasa Gen Z pun mengalami perubahan dan permasalahan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial mulai muncul. Permasalahan yang paling sering ditemukan adalah maraknya penggunaan bahasa gaul, slang, singkatan, serta penggantian kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia di kalangan generasi Z. Penggunaan bahasa seperti ini muncul karena adanya pengaruh tren, teman sebaya, serta keinginan untuk melihat santai, akrab, dan kekinian. Di media sosial, bahasa seringkali digunakan secara singkat dan cepat. Banyak generasi Z yang lebih mengutamakan kecepatan dalam menulis dibandingkan ketepatan dalam berbahasa Indonesia. Akibatnya, penulisan kata sering disingkat, huruf dihilangkan, atau diganti dengan istilah lain yang sering populer. Dalam jangka pendek, hal ini memang dianggap praktis dan mudah dipahami oleh kelompok tertentu. Selain itu, munculnya istilah-istilah baru seperti slay, letoy, besti, dan berbagai ungkapan populer lainnya menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan oleh Gen Z sangat dipengaruhi oleh budaya digital. Istilah-istilah tersebut kemudian digunakan secara luas, bahkan dalam situasi yang seharusnya membutuhkan bahasa yang lebih formal. Permasalahan menjadi semakin kompleks
ketika kebiasaan berbahasa di media sosial ini terbawa ke dalam konteks lain, seperti ke dalam dunia pendidikan atau komunikasi resmi. Bahasa Indonesia yang seharusnya digunakan secara baku justru bercampur dengan bahasa gaul dan slang, sehingga batas antara bahasa formal dan bahasa informal menjadi semakin kabur. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa disertai kesadaran berbahasa, kemampuan generasi muda dalam memahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat mengalami penurunan. Di media sosial, penggunaan bahasa gaul dan slang menjadi fenomena yang sangat dominan di kalangan Gen Z. Bahasa ini muncul sebagai bentuk ekspresi diri serta keinginan untuk mengikuti tren yang sedang berkembang. Istilah-istilah seperti gabut, besti, sepil, dan ungkapan populer lainnya sering digunakan dalam percakapan sehari-hari di ruang digital. Pada dasarnya, penggunaan bahasa gaul tidak sepenuhnya salah, karena bahasa bersifat dinamis dan selalu berkembang mengikuti zaman. Namun, permasalahan muncul ketika bahasa gaul digunakan secara berlebihan oleh Gen Z, sehingga kemampuan Gen Z dalam menggunakan bahasa baku semakin menurun. Selain bahasa gaul, penggunaan singkatan yang berlebihan juga menjadi masalah utama. Kata-kata singkatan seperti GK, KM, UDH, dan berbagai bentuk singkatan lainnya digunakan untuk mempersingkat waktu dan mempercepat komunikasi. Dalam konteks informal antara Gen Z, hal ini wajar. Namun, ketika kebiasaan ini terbawa ke tugas akademik, pengumuman resmi, atau komunikasi formal, kualitas bahasa Indonesia menjadi menurun. Selain itu, perubahan bentuk kata yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia semakin sering terjadi. Misalnya, kata mager digunakan untuk menggantikan malas gerak, BTW untuk menggantikan ngomong-ngomong, atau ngap untuk menggantikan kata bro atau sahabat yang terkadang membuat pesan menjadi ambigu bagi orang yang tidak familiar. Perubahan ini membuat generasi muda menjadi kurang peka terhadap aturan ejaan dan tata bahasa yang benar, sehingga kemampuan mereka dalam menulis atau berbicara formal secara tepat menjadi berkurang. Jika kebiasaan ini dibiarkan terus-menerus, kemampuan untuk menyampaikan pesan secara terstruktur bisa menurun sehingga berdampak pada kualitas komunikasi dalam konteks profesional maupun akademik. Oleh karena itu, penting untuk tetap menyeimbangkan kreativitas bahasa dengan pemahaman terhadap kaidah yang berlaku agar pesan yang disampaikan tetap efektif dan jelas. Penggunaan bahasa gaul dan slang oleh Gen Z sering menimbulkan kesalahpahaman dengan generasi lain seperti orang tua dan pendidik. Istilah-istilah populer yang digunakan di media sosial meskipun jelas bagi teman sebaya, namun tidak selalu dipahami oleh generasi yang lebih tua. Misalnya, ungkapan gabut untuk menyatakan bahwa bosan tidak melakukan pekerjaan atau salty untuk menunjukkan rasa kesal dapat dipahami dengan benar oleh Gen Z, tetapi itu sangat membingungkan orang tua atau guru. Selain itu, singkatan-singkatan seperti BTW, OMG, atau ngap sering muncul di percakapan digital juga seringkali membuat generasi yang lebih tua kesulitan memahami maksudnya. Ketidaksesuaian pemahaman bahasa antara generasi muda dan generasi tua dapat menyebabkan buruknya komunikasi. Kesalahpahaman ini terkadang menimbulkan kebingungan, bahkan ketidaknyamanan dalam berinteraksi. Misalnya, ketika Gen Z menulis komentar di media sosial atau chat dengan istilah gaul, orang tua bisa salah mengartikan maksudnya sebagai sikap kurang sopan atau kurang serius. Banyak Gen Z yang menggunakan bahasa santai, gaul, dan tidak baku di media sosial, bahkan dalam situasi yang seharusnya membutuhkan bahasa formal. Misalnya, dalam komunikasi akademik seperti mengirim tugas atau berinteraksi dengan dosen, maupun dalam menyampaikan informasi resmi di grup organisasi atau forum publik. Masih sering ditemukan penggunaan bahasa santai, singkatan, istilah slang yang kurang sopan. Jika kebiasaan menggunakan bahasa santai ini dianggap wajar atau normal, nilai kesopanan, etika berbahasa, dan penghargaan terhadap tata bahasa baku di ruang publik dapat semakin menurun.
Hal ini berdampak langsung pada citra diri Gen Z sendiri, karena bahasa yang digunakan mencerminkan karakter, kemampuan komunikasi, dan profesionalisme seseorang. Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia oleh Gen Z di era digital menghadapi tantangan yang cukup serius. Pengaruh media sosial, tren komunikasi yang cepat, serta budaya digital membuat Gen Z cenderung menggunakan bahasa gaul, slang, singkatan, dan istilah populer yang sering kali menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia. Jika bahasa Indonesia jarang digunakan dengan benar, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bisa semakin terpinggirkan. Hal ini menjadi tantangan besar di era globalisasi dan digitalisasi yang semakin cepat. Peran bahasa Indonesia di era digital bagi Gen Z sangat penting dan generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Meskipun tren bahasa gaul, slang, dan singkatan terus berkembang di media sosial, hal tersebut tidak harus membuat Gen Z melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Melalui kesadaran dan usaha, Gen Z tetap dapat mengekspresikan kreativitas dan berkomunikasi di media sosial secara santai, namun tetap mengutamakan bahasa, etika, dan kesopanan. Menjaga bahasa Indonesia tidak hanya sekedar mengikuti aturan formal, tetapi juga menghargai sejarah, budaya, dan keberagaman bangsa. Jika Gen Z mampu menyeimbangkan kreativitas dengan kepatuhan, bahasa Indonesia akan tetap relevan, kuat, dan mampu bersaing di era globalisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang permasalahan berbahasa Indonesia yang terjadi di sekitar, terutama dalam generasi Z. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.